Nah, jadi si anak ini nggak punya kemampuan untuk memutuskan sendiri, nggak bisa mecahin masalah, bahkan Mhm. nggak ngerti bahaya loh Mas, saking dia kan terlindung sekali gitu kan. Sebenarnya apa yang menyebabkan ini terjadi, Bu Astrid? Nah, kalau menurut saya orang tua tuh nggak siap ya Mas Dani ya, nggak, artinya gini, dalam konsep dia punya anak itu tugas dia adalah melindungi si anak gitu kan ya, Mhm. tugas dia adalah menjaga agar anak ini tidak kenapa-kenapa. Nah orang tua ini nggak siap bahwa anak ini kan harusnya ditumbuhkan untuk jadi anak mandiri kan gitu. Mhm. Nah, Mas Dani yang namanya daya yang kita bilang mungkin resiliensi ya, tangguh Mhm. gitu ya. Mhm. Anak yang tangguh itu nggak bisa lahir lalu tangguh gitu Mas Ya, Dani, ya. nggak bisa kan? Dia kan mesti belajar punya masalah, lalu belajar memecahkan masalah Mhm. itu, lalu Mhm. belajar kalau misalnya jatuh berdiri lagi kan gitu ya Mas. Mhm. Nah berarti kan kita mesti sebagai orang tua kan mesti tega. Jadi sekali-sekali mesti si anak ini dikasih dong kesempatan untuk mecahin masalahnya sendiri, Oke. dikasih dong kesempatan untuk bereksperimen secara pribadi itu dalam batas yang orang tua tentukan ya, Mhm. tapi nggak boleh segala macam itu ditentukan oleh orang tuanya, dituntun, dibimbing, dinasehatin, orang tuanya selalu mendahului, didikte gitu kan ya. Mhm. Nah jadi si anak ini nggak punya kemampuan untuk memutuskan sendiri, nggak bisa mecahin masalah, bahkan Mhm. nggak ngerti bahaya loh Mas, saking dia kan terlindung sekali gitu kan. Oke. Nggak pernah saya Mas Dhani mungkin nggak percaya, saya pernah punya klien Mhm. yang dia nih orang kaya, perempuan loh Mas ya. Oke. Dia orang kaya, terus dia dari muda banget tuh, dari muda mulai pacaran, dia terbiasa ngasih duit sama cowoknya. Jadi Oke. dia yang traktir gitu. Ya. Ya, nonton dia yang bayar, makan dia yang bayar semuanya gitu kan. Mhm. Nah, terus kemudian waktu dia udah nikah, udah jalan berapa lama gitu, entah dia dengar dari siapa, dia telepon saya. Mhm. Dia bilang gini ya Mas ya, Bu Astrid, ternyata suami itu mesti mencari nafkah buat istri ya. Loh, saya sampai bingung. Hah? Kok lucu pertanyaan kamu itu? Saya selama ini sama orang tua saya dikasih uang banyak dan diajarin untuk tidak apa namanya tergantung sama uangnya Mhm. orang lain. Mhm. Mhm. Jadi kalau misalnya habis boleh langsung telepon mama entar ditransfer Mhm. atau Mhm. telepon papa entar ditransfer. Jadi Mhm. saya tidak pernah berada pada posisi saya ditraktir orang. Ya. Nah gitu kan. Nah setelah nikah dan udah jalan nih Mas Dani pernikahannya jalan berapa lama gitu, Mhm. baru dia tuh tahu gitu bahwa mestinya yang nyiapin nafkah buat keluarga tuh yang laki Oke. gitu loh Mas Dani. Ya, 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 ya. Contoh Betul, yang agak betul, ekstrim betul, ya. betul, betul. Gitu. Boleh saya dikenalin sama papa mamanya, Bu? Saya mau Nah, telepon. gitu. Saya nggak punya uang, terus mau telepon. Whatever gitu ya. Nah ini yang actually artinya gini, papa mamahnya itu bukan yang ngasih dia senjata untuk Mhm. berperang melawan kehidupan, tapi menuhin segala macam si anak tentram dan damai di dalam Ya, actualnya ya, itu. ya, Gitu Mas Dani. ya. Kalau kita berbicara dampaknya, Bu, apakah dampaknya hanya terjadi pada anaknya, atau sebenarnya orang tua juga merasakan dampak dari axial parenting ini? Ya, sebenarnya iya, artinya gini, kan dunia ini kan berubah terus kan gitu ya Mhm. Mas Daniel. Dan orang tua ini juga tentu kan akan ngelihat kiri kanan, ngelihat tantangannya. Mhm. Biasanya Mas Daniel pada saat anak itu jadi remaja, orang tuanya bingung, kok teman-temannya bisa Iya. mandiri ya? Bisa gini ya? Bisa Mhm. gitu ya? Mhm. Loh kok Mhm. anak saya kok nggak bisa ya? Kok Mhm. tergantung sama saya ya? Kok Mhm. apa-apa nanya ya? Gitu kan? Mhm. Kok apa-apa takut, apa-apa cemas gitu ya? Terus nggak ngerti apa yang mesti dikerjain gitu kan? Loh kok anak saya kayak anak kecil ya gitu ya Mas Mhm. Daniel. Nah jadi akhirnya ini dampak untuk orang tuanya setelah orang tua ini harusnya melepaskan anak, kadang juga dia nggak sadar bahwa ini kesalahan dia gitu kan. Dia juga kadang nggak Ya. sadar, cuman dia bingung kenapa anaknya tidak menunjukkan kematangan atau kedewasaan seperti teman-teman sebayanya. Mulai dia mempertanyakan Mhm. kenapa anakku jadi masih tetap seperti anak kecil padahal umurnya sudah umur misalnya mahasiswa gitu Mhm. kan. Gitu. Jadi dampak ke orang tuanya itu perasaan akhirnya cemas karena ternyata si anak ini lemah gitu Mas Daniel. Nggak bisa ambil Ya, keputusan, nggak ya. berani, Mhm. kemudian penuh dengan ketakutan ya segala macam mesti bersandar pada Mhm. orang tuanya akhirnya kan jadi gemes gitu. Nah, Dan anaknya padahal ini kan pada dampaknya apa yang mereka ya, lakukan kan ya, gitu. ya. Dan anaknya mungkin juga bingung sendiri ya, Bu, kok aku berbeda sama teman-temanku ya? Dia juga Ya, nggak sadar juga mungkin ya. mungkin nggak sadar juga.